Nah, saya pernah sampaikan di 2 pertemuan yang lalu, sifat yang menjauhkan ya segala perbuatan yang baik, yang disayang oleh Allah, diridhai, bahkan langsung menjauhkan dari Allah, itu perbuatannya disebut syaitana. Ketika melekat sifat itu pada benda apapun, baik benda makhluk yang bernyawa ataupun tidak, maka disebut dengan syaitan. Syaitan, handphone itu nggak punya nyawa, ya. Tapi kalau benda ini menjauhkan kita dari Allah, isinya yang jelek-jelek semua, gambar-gambar buruk, menjauhkan dari ibadah dan sebagainya, maka handphone itu menjadi syaitan. Manusia itu insan, itu bashar, itu nas, gitu kan? Itu ins, itu bani Adam. Tapi ketika manusia itu punya karakteristik menjauhkan orang-orang dari Allah, selalu menjelek-jelekan Islam, mengajak kepada lain-lain keburukan, maka disebut oleh Al-Quran pun syayatinul ins. Ya, maka sifat-sifat setan melekat pada dirinya. Setan yang dimaksudkan adalah sifat untuk menjauhkan orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaknya disebut dengan nas. Makanya ketika di surah An-Nas, surah ke-114, di ujung ditutup dengan kalimat minal jinnati wan nas. Iblis itu ketika disebut iblis baru untuk dirinya, jelek untuk pribadinya. Asalnya jinnya taat kepada Allah. Itu di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kan? Siapa dia? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini asalnya dari jin yang taat. Dari mana taunya taat? Taat itu lawannya fasik. Ya, ketika dia tadinya asalnya taat, berbuat kemudian fasik, menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Dari mana penyimpangannya? Lihat Quran surah ke-7 Al-A'raf, ya, dari ayat ke-11 sampai 13. Lihat ayat 12-nya. Ya, ketika dikatakan kepadanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Apa yang mencegahmu untuk sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Yang penting perintahnya, bukan sujud. Jadi perintah saya, kata Allah. Ya, dia menjawab, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih hebat, lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Enggak level. Yang hebat harus hormat kepada yang rendah. Itu pengingkarannya, itu perbuatan fasiknya. Karena itu ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah, tertutupi dengan sifat sombongnya. Aba, enggan sujud, wastakbar, karena sombong. Karena tertutupi dengan keburukannya, disebut dengan iblis. Jadi ada balasa, ada labisa. Labisa menutup yang jelek sehingga terlihat baik. Karena itu pakaian disebut dengan libas. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian disebut dengan libas. Kenapa disebut dengan libas? Karena pakaian ini menutup aurat kita, yang jelek tampil keluar. Karena itu orang yang tanpa pakaian dinilai jelek oleh orang lain karena auratnya terbuka. Tutup aurat ini, aurat itu yang terbuka, tutup oleh kita, disebut dengan libas. Kebalikannya, sesuatu yang baik ditutup oleh yang buruk-buruk, tampil dengan yang sombong tadi, terkena pada dirinya, disebut dengan iblis namanya. Maka ketika Allah menyebutkan di ayat ke-34 di surah kedua Al-Baqarah, nanti kita akan sampai insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Nah, ketika Allah perintahkan, Rabb perintahkan kepada seluruh malaikat dan sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, saat Adam diperkenalkan, semua disuruh hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Tadi makhluk ini, jin ini diliputi oleh sifat sombong yang menutupi kebaikan-kebaikan yang pernah ia kerjakan. Karena itu nanti Allah mengharamkan sifat sombong bagi seluruh hamba-hambanya secara mutlak. Nah, teman-teman sekalian, ketika dia sombong dengan dirinya, itu disebut iblis. Tapi ketika dia mewariskan keburukannya pada orang lain, mulai menggoda Adam, mulai ingin menggelincirkan Adam, sifat buruknya mulai muncul, visi kejahatannya mulai kemudian hadir, maka oleh Al-Quran dirubah kalimatnya menjadi syaitan. Quran surah kedua ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Ya, maka setan ini berusaha menggelincirkan Adam, menjauhkan Adam dari ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sifat yang melekat pada setiap makhluk ingin menjauhkan seseorang dari Allah disebut apa? Syaitan. Kadang bisa manusia, kadang bisa jin yang tak terlihat. Karena itu di ayat ke-14 ini, teman-teman orang munafik itu disifati langsung oleh Allah dengan diksi syaitan. Karena mereka itu komplotan, kumpul-kumpul menjauhkan orang dari keislaman yang baik, dari Allah. Dan redaksi ini redaksi yang paling tajam, yang paling kasar, sehingga sementara ulama fiqih ini mengambil kesimpulan bahwa kalau ada orang yang terbiasa berbuat buruk, ya jadi kebiasaan dia tampak keburukan yang kalau diingatkan itu selalu sulit, maka jangan pernah diperhalus keburukannya, jangan pernah diberikan kalimat-kalimat halus, diksi-diksi yang halus pada kemaksiatan yang terbiasa dikerjakan, atau bahayanya kuat, sehingga dengan itu dia merasa nyaman dengan penggunaan istilah itu sehingga tidak ada efek jera. Ya, saya sering sampaikan misalnya, ya Anda sebutkanlah pencuri misalnya, ya sebut saja dengan kalimat yang paling kuat yang kalau disebutkan dia nggak mau mencuri lagi. Ya sebut maling misalnya,
Ya, sekarang kan orang disebut koruptor kayak keren gitu. Ya, sehingga gak ada efek jeraknya. Ya coba disebutkan ini maling. Ya, ini misalnya perusak moral bangsa. Ini pencuri aset negara. Sebutkan misalnya. Ya, ini ketika disebutkan dengan kalimat seperti itu kan ada beban psikologis pada dirinya. Ya, sama persis misalnya. Ya, sekarang kan sering kalimat diperhalus. Laki-laki misalnya yang sering cari perempuan-perempuan ya yang bukan mahramnya atau perempuan yang menjual dirinya dan sebagainya. Kenapa diperhalus? Ya, kupu-kupu malam misalnya, padahal kupu-kupu pun nggak begitu. Ya, laki-laki buaya, padahal buaya juga nggak pernah seperti itu. Kan? Kenapa dicari kalimat-kalimat yang halus? Sebut saja pezina misalnya. Ini pezina nih. Ketika disebutkan seorang ini pezina, laki-laki pezina, perempuan pezina. Bahasa Qurannya azani kok. Azani wazaniat, azaniyatu wazani. Kan? Pezina perempuan, pezina laki-laki. Sebutkan aja. Pezina selesai. Sehingga dengan disebutkan perbuatan itu dia akan merasa takut saya berzina, takut berbuat yang buruk. Sehingga tidak disebutkan dengan bagian-bagian yang seakan-akan jadi jasa dalam kehidupan, sehingga jadi transaksi dan menjadi bagian dari praktek seakan-akan ini seperti ya bisnis atau hal-hal yang diperkenankan dalam kehidupan semata, padahal itu buruk dan dikecam oleh semua agama. Kalau kita ingin mengecek turunan-turunan pendidikan dalam moral agama.